Terima kasih sahabat Excellent, masih bersama kami di Excellent Business Owner. Ya Ibu, tadi saya terharu banget Ibu dengan perjalanan hidup Ibu ya, yang dari dari lulus sekolah sudah keluar dari rumah, kemudian langsung meniti karir ya Bu ya. Nah kemudian di dalam karir Ibu juga serius gitu ya artinya, dan tetap terjadi peningkatan terus ya. Nah sekarang gini Bu, untuk saat ini kan Ibu sudah tidak artinya bukan berkarir lagi, artinya sudah terjun ke dunia bisnis. Nah apa sih yang menginspirasi Ibu beralih dari karir ke dunia bisnis gitu Bu? Oke, terima kasih Mbak Siwi. Sebenarnya waktu itu agak dadakan juga ya, karena satu dan lain hal. Dan saya dan suami saya juga punya, kita kan ada ikut seminar, saya pertama kali ikut workshop. Saya cerita sedikit ya. Boleh. Sebenarnya itu I recall itu saya pergi preview buat workshop lah. Pertama kali saya memasuki dunia workshop dan seminar-seminar ya. Maksudnya, tahun 2009 di Julai saya ikut kayak preview. Itu terus pokoknya saya tertarik banget deh, karena pada saat preview itu saya bilang, aduh kayaknya gue banget gitu ya. Maksudnya ceritanya, hidupnya gitu. Dan saya register itu untuk kalau nggak salah Oktober ya. Oke. Jujur waktu itu agak deg-degan, apakah saya membuat suatu keputusan yang benar apa enggak, dan saya harus gesek kartu kredit saya dengan nilai yang cukup besar. Tetapi ya udah nggak apa-apa, coba aja, karena saya juga belum tahu. Waktu itu saya ingat suami saya pergi ke luar negeri, and then pas pulang saya lapor, sorry ya, saya pakai kartu kreditnya agak banyak tuh. Saya buat apa? Buat workshop. Emang workshop apa? Nggak tahu justru, cuma kayaknya bagus, aku bilang. Anyway, pembicaranya salah satu itu Singaporean ya waktu itu. Tapi on the first day di seminar, setengah hari malah pada saat pembicara berbicara, orang begini, orang tuh begitu, saya bilang, so me gitu, maksudnya ya saya ya, oh iya ya gitu. Basically gitu, kita manusia tuh kan apa ya namanya? Kita nggak punya goal, kita nggak tahu kita mau apa, kita maunya kerja ya kerja aja, pokoknya cukup buat hidup, buat apa gitu ya. Kita nggak punya vision atau mission ke depan, mau jadi apa sih kita gitu kan. Terus pokoknya saya dapat pencerahan deh, gimana sih cara hidup tuh supaya bisa berhasil tuh di masa depan, gimana sih gitu kan. Sementara saya sendiri punya putri 1, putra 2, dan punya keluarga gitu kan, yang mana kita pasti bertujuan mau sekolahin anak supaya mereka juga bisa successful dan lain-lain ya. Nah sejak saat itu dari mulai cara saya berpikir dan lain-lain saya berubah. Suami saya bukan orang yang mudah dipengaruhi, jadi dia hanya melihat, oh kok istrinya berubah banget gitu ya, gitu ya. Saya yang nggak tahu tuh sebulan pengeluaran berapa, saya mulai calculate, saya belajar nabung, karena di situ kan diajarin, oh ya orang kan kadang beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, apalagi kita perempuan ya, pokoknya atas sampai bawah mesti matching aja gitu kan, kita spend money untuk nothing gitu kan. Nah sejak saat itu pokoknya saya udah belajar banyak, terus cara kerja juga berbeda ya. Kita kalau kerja tuh kasih deadline, kasih tenggang waktu, dan saya jujur pernah belajar juga dengan Ibu Elis ya, yang di Excellent ya. Kasih misalnya dalam 1 minggu kita mau kerjain apa sih gitu, batas waktunya apa gitu ya, kayak gitu. Nah, karena kita sudah mempunyai suatu pandangan yang berbeda. Kita juga punya, kita mau jadi apa sih nanti? Gitu. Dengan kita bekerja terus kan, dengan skill kita yang ada, ya kita selamanya akan menjadi ya kerja sama orang gitu ya. Kemudian akhirnya kita juga kita pikir, ya udah deh, ini kebetulan dua-duanya resign nih, dan kita agak ngeblank gitu mau ngapain tadinya. Karena saya sendiri suka di service, dan suami saya sendiri dari awal dari lulus sekolah itu kerja di bidang travel. Jadi ya udah kita buka travel aja deh, karena that's the only skill that we know that time gitu kan ya. Oh ya udah kita mulailah cari ruko gitu ya untuk kontrak, karena jujur aja sebagai seorang yang bekerja ya, tabungan nggak banyak ya. Dan
Kita mulai kayak gitu dan kita mulai berdua dengan satu messenger. Nah, travel saya kan namanya Inspira. Inspira ya. Waktu itu kita mikir-mikir nama travelnya apa ya nih ya? Apa ya? Karena orang yang baru kayak gimana ya, baru seminar, baru apa, kayak full of dream, full inspiration gitu. Dan saya dan suami saya menganggap bahwa kita bisa create, kita punya company karena kita get inspired gitu, sehingga kita pilihlah nama Inspira. Oke, jadi namanya dari sana ya, hasil dari inspirasi. Oke. Dan kita berharap dari situ kan kita udah punya dream, oh nanti punya company begini-begini gitu, bakal begini gitu ya. Dan kita juga punya ini bahwa kalau kita sukses, yang ikut sama kita juga masih sukses gitu ya. Nah, setelah itu ya Inspira berdiri dengan saya dan suami plus satu messenger, sehingga sekarang ya kita sudah dalam satu company kita ada 14 orang, dan saya sangat-sangat bersyukur sekali gitu ya. Banyak sekali klien yang maksudnya segala yang kita ada sekarang dan keberhasilan bisnis kita saat ini adalah karena kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap diri kita. Kepercayaan. Ya. Sebelumnya saya lupa cerita ya, Inspira itu memang bergerak di travel industry. Tetapi travel itu sendiri kan banyak, Anda jual tiket, jual hotel, dan lain-lain. Nah, kita mengkhususkan diri ke namanya incentive tour. Incentive tour itu adalah suatu departemen atau suatu usaha lah ya, yang mana kita tuh mengorganize atau menjalankan suatu program untuk corporate atau perusahaan ataupun grup dari suatu keluarga. Jadi perusahaan ya, Bu? Ya, biasanya perusahaan-perusahaan itu menjalankan insentif tour itu bisa untuk karyawannya atau juga mereka memberikan suatu dalam bentuk apresiasi terhadap para distributor, dealernya dan lain-lain. Di sini kita juga punya tujuan tuh maksudnya tidak semata-mata memberikan service ya, quality dan lain-lain, tetapi kita juga maunya maksudnya apabila suatu perusahaan menjalankan insentif turnya dengan menggunakan Inspira gitu ya kan, kita bisa membantu perusahaan tersebut untuk supaya dalam peningkatan penjualannya. Maksudnya di sini gini, kalau misalnya mereka satu perusahaan misalnya Inspira tolong atur ini gini untuk para dealer kita, bla bla. Kita akan do our very very best gitu untuk memberikan certain standard of services gitu ya, yang mana pokoknya pulangnya tamunya happy aja gitu. Kalau tamu happy ikut itu company, automatically dia kan akan menjual lebih banyak supaya bisa ikut perusahaan itu lagi, benar nggak? Maksudnya tuh di sana gitu. Selain daripada itu, kita juga punya suatu hal yang kita rasa sih saat ini baru ada di Inspira Tour ya, yang mana memang itu juga merupakan salah satu udah waktu awal berdiri pun kita udah pikirin itu bahwa kita itu ada yang namanya Inspira Moment. Inspira Moment, atau Inspira Story. Inspira Moment atau Inspira Story itu sendiri adalah suatu cerita atau inspiration yang diceritakan dengan cara tertentu lah oleh tour leadernya kepada para peserta, di mana cerita-cerita tersebut itu akan dapat ya kita harapkan dapat menginspirasi kepada para peserta, supaya mereka selalu berpikiran positif, supaya mereka bisa meningkatkan penjualannya ya kan. Iya, pasti. Karena sekarang ini kan kadang-kadang kita aku nggak bisa nih gitu kan. Dengan kita udah punya pikiran aku nggak bisa, berarti ya kita menyatakan diri kita nggak bisa gitu kan ya. Boro-boro kita bisa karena kita sendiri menganggap diri kita nggak bisa gitu kan. Tapi kalau dia pikir dia always positif, mereka bisa set, mereka punya goal segala macam, automatically segala sesuatu pasti mengarah ke arah sana kan. Begitu. Sampai saat ini Inspira itu tepatnya sekitar 2 tahun 1 bulan ya.
berdiri 2 tahun 1 bulan ya Bu ya, sudah berdirinya ya. Iya. Jadi selain tadi memberikan servis yang ini kepada klien, itu juga ada sesuatu yang istimewa, yaitu Inspira Momen tadi. Iya. Artinya tadi itu cerita-cerita yang yang menginspirasi. Betul. Ya, yang memberikan positif ya, Iya. sifatnya positif gitu kepada Betul. para kliennya ya Bu. Betul, betul sekali. Dan kita berharap ya, dengan memberikan Inspira Story itu tadinya tuh kayak semacam, oh ini loh Inspira, ciri khasnya Inspira ada Inspira Story. Tapi makin ke belakang kalau kita pikir, dengan memberikan, dengan berbagi suatu cerita ya, yang dikemas dengan sedemikian rupa kepada para peserta, dan mungkin dari beberapa peserta, atau kalau bisa misalnya sebagian besar dari peserta itu terinspirasi dengan cerita tersebut, dan mereka akan menjadi lebih baik lagi, dan menjadi penjualannya naik, segala sesuatunya lebih baik lagi. Itu kan bikin kita juga happy ya. Yeah. Kita juga rasanya tuh bahagia aja gitu berbagi gitu kan. Iya, artinya kalau apa yang kita berikan itu bisa membawa yang hal Betul. yang positif ya bagi peserta, itu kan kita juga ikut happy ya Bu ya. Betul. Meskipun awalnya maunya itu trademark kayak Inspira gitu kan tadinya. Nggak apa-apa Bu, nanti itu kan awal memang saat ini masih di Inspira aja mungkin ya, yang seperti itu ya. Iya, setahu saya sih begitu. Oh gitu, jadi idenya itu ide dari siapa itu Bu? Ya berdua ya, karena saya dan suami saya tuh kadang-kadang kalau diskusi itu jadi kayak temen. Jadi kita ngobrol aja, gimana nih ya supaya kita tuh different. Karena untuk kita bisa bertahan dalam suatu industri, kita harus punya certain yang namanya added value ya. Sesuatu yang bisa membedakan kita dari perusahaan yang lain. Kan tahu sendiri ya, sekarang travel banyak banget gitu kan. Persaingannya sangat ketat ya. Bukan cukup lagi, sangat banget gitu ya. Tapi tanpa adanya added value dan tanpa kita terus memperbaiki diri, kita akan sangat-sangat ketinggalan dengan yang lain. Apalagi sekarang kan zamannya banyak orang-orang pinter ya. Gitu sih. Semua orang udah pinter dan persaingan. Nah, salah satu strategi untuk mengatasi persaingan itu dengan itu ya Bu ya, tadi memilih salah satu Inspira Momen tadi. Itu keunggulan dari Inspira tuh ya. Oke, kita jeda dulu ya Bu ya. Baik sahabat Excellent, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita saksikan dulu yang berikut ini.